Nah, sekarang kan banyak kayak gini nih. Sejak bayi neuron cermin sudah aktif bercermin pada contoh di depannya. Bahkan jangan salahkan kalau anak-anak sekarang ya, apa-apa main gadget tuh Ibu Aisyah. Apa-apa pakai digital. Ya gimana? Orang lihat kanan kirinya pakai digital. Bahkan pada saat janin masih dalam rahim ibunya, ibunya juga pegang gadget kan? Karena eranya memang eranya. Bayi lahir keluar juga dokternya atau bidannya juga pakai gadget, bahkan direkam itu kan gadget semua. Ya, neuron cermin udah kayak gini, apalagi kayak gini, ya Allah. Nah ini, walaupun ini eranya, tapi kita harus berupaya menyeimbangkan. Gimana caranya? Berupaya menyeimbangkan saja nggak bisa 50%, 50%. Masih kalah pada saat kegiatan kita non gadget. Sekarang saja kita pakai kegiatan gadget. Kenapa? Karena alhamdulillah bersyukur juga ada baiknya dengan digital ini. Kalau enggak kita di rumah aja nggak pernah ada tausiah. Gimana? Saya ingat seperti zaman dulu tuh kaset, makanya di mana-mana ada kaset tausiah gitu. Kalau sekarang kan nggak laku lagi kaset kan, dengan mudah bahkan kita bisa berinteraksi seperti ini. Itu juga keuntungannya dari era digital. Hanya gimana caranya kalau bayi kayak gini, tolonglah ya sebisanya jauh-jauh bapaknya itu ya masuk kamar mandi bapak kalau pegang gadget. Kalau mau anaknya neuron cerminnya nggak 30%-nya itu waktu kecil dimasuki dari cermin-cermin seperti ini. Oke? Kemudian untuk supaya kita lebih kenal dalam, sudah tahu neuron cermin, sudah tahu cara-caranya masuk semua informasi ke otak, ya. Nah, kita lebih kenal lagi. Anak kita laki-laki apa perempuan? Ya. Walaisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ali Imran ayat 36. Ini bukan satu ayat, sepenggalan ayat. Ya. Tapi ini treatmentnya sudah luar biasa nih. Kita yang anaknya laki-laki apa perempuan? Gitu. Karena memang beda. Apanya beda Bu Aisyah? Ada fitur-fitur berbeda antara laki-laki dan perempuan Allah desain. Ya. Contohnya apa Bu Aisyah? Ini ada penelitian tahun 99 di King's College London, ya, atau dulu namanya Institute of Psychiatry London. Apa yang berbeda? Paling gampang sekali mendeteksi perbedaan antara laki-laki perempuan itu lokasi mengendalikan bicara dan bahasa. Ya, saya yakin ayah bunda, saudara-saudaraku juga sering dengar saya bicara seperti ini ya di beberapa seminar umum atau kenapa? Karena saya suka ulang-ulang untuk tambah paham kita. Karena biarpun kadang-kadang ulang-ulang, ibu-ibu juga masih aja menuntut anak laki, ya seperti anak perempuan kalau bicara. Ya hati-hati. Ya. Apa sih yang berbeda? Nah, ini otak laki-laki, ini otak perempuan. Tadi kita sudah belajar otak terbagi dua, belahan kanan, belahan kiri, belahan kanan, belahan kiri. Apa yang berbeda Bu Aisyah? Lihatlah ini, ya kita warna orange ini. Ya, kalau kita orang Sumatera bilang tengok nih, ya warna orange pada laki-laki hanya di belahan kiri, pada perempuan kiri dan kanan. Apa pula nih Bu Aisyah? Ya, ini adalah area Wernicke dan Broca, lokasi bahasa, bicara, kata-kata. Laki-laki cuma sebelah kiri, perempuan kiri kanan. Jadi karena kita punya otak bicaranya Allah desain kiri dan kanan. Walaupun kanan memang nggak banyak, tapi laki-laki cuma di kiri saja. Ya, inilah akhirnya ya ilmuwan itu menghitung-hitung diklik gitu ya. Ternyata laki-laki dalam sehari mengatakan antara 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuh. Jadi rata-rata jumlah komunikasinya 7.000 laki-laki. Ini laki-laki yang sudah mulai besar ya, sudah mulai akil balik. Kalau masih anak-anak masih sepertiganya, ya. Tapi suami saya enggak 7.000 kayaknya Bu Aisyah. Sedikit sekali dia bicara. Mungkin yang 5.000. Bisa jadi suami ibu yang istilah orang sekarang pendiam. 5.000, dia cuma ini aja katanya 2.000, bunyi vokalnya 1.000, gerakan tubuhnya cuma 2.000. Tapi suami saya Bu Aisyah senang bicara. Itu mungkin juga watak pembicara yang ekstrovert. Ya, kurang lebih yang 9.000 itu. Tapi memang rata-rata 7.000. Terdiri dari ini ya, bukan kata-kata saja nih. Komunikasi ini semua termasuk gerakan tubuhnya. Perempuan bagaimana? Perempuan karena di otak kiri dan kanan maka didapati 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000 gerakan tubuh. Jadi rata-rata jumlah komunikasinya sebanyak 20.000 kata. Ini kan beda banget nih. 20.000 kata dengan 7.000. Saya sama Pak Izi beda nih. Walaupun siang hari Pak Izi masih bisa jadi moderator untuk bicara karena masih pagi. Ya pagi sampai siang Pak Izi masih punya kata-kata 7.000. Saya juga, apalagi saya. Tapi nanti malam hari Pak Izi sudah diam, saya masih bicara. Karena saya 20.000. Itulah jangan heran, guru laki-laki dan guru perempuan di sekolah masih bisa bicara dari pagi sampai sore. Cuman malam hari Pak Guru sudah diam, Bu Guru masih bicara. Ini karena perbedaan ini. Ya. Oke, bisa sampai sini, bisa sepakat dulu ya. Ini perbedaan yang luar biasa. Makanya anak kita juga gitu. Yang laki atau yang perempuan nih anak kita. Ya.
Tapi memang kalau masih kecil ya kita masih bisa mendengarkan ocehannya anak laki-laki karena dia masih di rumah. Sehingga 7.000-nya ini masih di rumah. Coba nanti kalau sudah masuk ya, masuk sekolah yang sekolahnya full day dari pagi sampai sore, udah kuliah dari pagi sampai sore, pulang malam sampai jam 9. Anak perempuan sampai di rumah jam 9 dibandingkan anak laki-laki sampai di rumah jam 9. Ya, anak perempuan mungkin masih bisa Assalamualaikum, Bunda, masih bisa teriak gitu. Coba anak laki gimana? Kum. Assalamualaikumnya aja nggak lengkap, Kum. Ya. Nanti kita tanyakan sama anak perempuan, ya, misalnya ya, saya punya anak perempuan kan Ragil, Ragil udah datang, gimana sayang tadi kuliah apa misalnya gitu ya. Dia kan cerita tuh, masih ada sisa-sisa soalnya 20.000 banyak. Apalagi yang wataknya ekstrovert, ya. Cerita ibu-ibu tadi dosen aku, ya Allah ibu, dosen anatomi itu galak banget, bapak ceritalah. Coba anak laki, Kakung, tadi kuliah gimana? Ya gitu deh. Biasa aja, B aja. Nah itu kita harus paham, oh dia anak laki. Nggak usah tuntut dia untuk, ayo dong cerita sama Bunda. Kamu gimana sih? Bunda kan pengen tahu gimana kamu ada di sekolah, bagaimana kamu kuliah. Ayo dong cerita sama Bunda. Bu, anak laki udah habis kata-katanya. Nanti itu yang bikin dia anak laki-laki kesal, makanya nanti dia dia ngamuk, dia berontak. Kenapa? Ini nggak bisa dipaksa. Biarin aja dia istirahat. Ya. Ya udah nak, alhamdulillah terima kasih kamu selamat sampai rumah ya. Kalau mau makan ada di meja ya nak, ibu sudah rapikan ya. Misalnya dia datang setelah waktu makan malam ya. Udah nanti dia paling makan nggak bunyi tuh makan, habis itu tidur istirahat. Ya besok lagi baru 7.000-nya ya terkumpul kembali. Nah gitu. Bu Aisyah sih kok nggak banyak ngomong ya? Ya ibu nggak banyak ngomong tapi banyak gerakan tubuh. Ya berarti ibu yang kategori wanita pendiam yang 16.000. Dan ada satu juga riset dari para ilmuwan ini apa? Wanita bila dalam sehari komunikasi kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Allahu Akbar. Ya, anak-anak kita yang ajarkan sendiri sebagai bundanya, bunda juga walaupun masih juga nyetrika sendiri, mencuci sendiri, masak sendiri dan sebagainya. Tapi insya Allah itu cukup 20.000 itu, Bun. Bahkan 16.000 cukup supaya bunda malam tidurnya nyenyak, enak, pagi-pagi subuh-subuh bangun segar. Ya, kan ini asik kan kalau kayak gini. Ya. Nah, ya. Baik, kemudian apa lagi? Otak dibelah. Ini ada yang di tengah ini. Berkali-kali juga saya sudah sampaikan secara umum, tapi sekali lagi saya suka ulang-ulang. Bukan buat Bapak Ibu, bukan buat ayah, buat saya sendiri kok. Kenapa? Ngingetin di otak saya bahwa, Aisyah, otak perempuan tuh beda sama laki-laki. Kok harus diulang-ulang Bu Aisyah? Ya karena saya taunya udah gede, bukan waktu kecil. Karena ilmu ini juga baru masuk di Indonesia 2006. Yang mana sih Bu Aisyah ini corpus callosum. Corpus callosum itu yang mana sih kalau di otak ini kurang lebih kayak gini, 3 dimensi kita lihat ya. Nah ini, dia di tengah. Ada laki-laki punya, perempuan punya. Tapi perempuan lebih lebar sedikit, 30%. Artinya apa Bu Aisyah? Artinya corpus callosum ini kan yang menghubungkan ya otak kiri kanan. Coba kita perhatikan ya, lihat ya. Jadi corpus callosum ini tengah, ini yang menghubungkan otak kiri kanan karena otak kiri kanan itu terbelah sebetulnya. Kalau karena perempuan lebih lebar maka otak kiri kanannya perempuan itu lebih tersambung lebih banyak nih. Ini penelitiannya Dr. Roger Brodsky, PhD. Ya, dia yang senang mau tahu lebih detail lah ini dia. Ya, ini. Oke. Dampaknya apa Bu Aisyah? Ya dampaknya wanita mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Ini kan nggak saling berhubungan nih. Hari ini juga Bunda mungkin ada yang sambil masak dengerin kita punya seminar hari ini. Nah itulah enaknya seminar online. Mungkin sambil mencuci, mungkin sambil menyetrika, itulah keberuntungannya seminar online. Makanya saya tetap anggap ini satu keberuntungan. Walaupun perlu juga nanti setelah seminar kita buka juga dulu supaya apa dada-dada. Karena itu silaturahimnya. Kalau misalnya Bunda nggak sempat buka kamera, ya mungkin suara lah menyapa, nggak apa-apa juga. Barangkali Bunda pakai daster, makanya istilahnya gangster, geng daster. Tapi kalau mau nyapa, biarinlah pakai mukena lah, geng mukena gitu, dada-dada, Bu Aisyah, misalnya gitu ya Pak. Itulah silaturahim kita sekarang. Saya senang tuh kalau di akhir acara saya suka sapa satu-satu dulu yang kameranya terbuka ya, punten yang kameranya terbuka karena nanti nggak kelihatan wajahnya. Sama aja kayak denger YouTube doang kan. Nah ini ya. Ini juga yang harusnya kita bersyukur ibu-ibu bahwa Allah sudah desain otak kita. Sudahlah ngomongnya banyak 20.000 tadi ya komunikasinya, otak tengahnya tebal. Terus apa lagi? Yang bikin capek itu kita karena ngeluh terus. Apa-apa aku. Ya, bapaknya cuma duduk baik. Misalnya gitu ya. Nah itu beda sih otaknya Bu. Oke. Dan begitu juga anak perempuan, dia multitasking. Kalau main sambil ngomong. Bisa begini nih perempuan ini. Sambil ngomong anak perempuan.
Jadi kalau bunda punya anak perempuan masih kecil dan sambil main sambil ngomong, itu dalam hati kita bilang, ya Allah perempuan banget. Ya, sudah jangan dikomen, jangan langsung kita merasa ya main-main aja, ngomong-ngomong aja, nggak bisa begitu. Anak perempuan memang begini dari kecil itu otaknya. Ya. Nah, laki-laki bagaimana? Laki-laki dibuat otaknya untuk pekerjaan khusus oleh Allah. Jadi pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Setelah 10 menit ya, laki-laki hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Dia nggak bisa multi kayak kita gitu. Kalau dia paksa begitu memang bisa, tapi capek banget otaknya. Ya. Nah, makanya dikatakan ketika pria membaca koran, baca buku, pegang gadget, dan nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Itu juga yang mendasari kenapa ibu-ibu panggil suaminya yang sudah asik melihat fokus ke depan, nggak bisa cuma 1 kali, minimal 3 kali. Itu juga pada anak laki-laki. Abi, istri kan kalau panggil suaminya kepengennya cantik. Cuman karena nggak ngerti ilmunya, waktu panggil cantik nggak nengok, nah itu 1 oktav tidak punya suara. Abi. Jadi pas suaminya nengok, muka istrinya sudah tidak cantik. Makanya banyak bapak-bapak tanya sama saya, Bu Aisyah, saya heran, kenapa istri-istri kalau manggil itu marah? Saya cuma bilang sama bapak-bapak, Pak itu panggilan keempat Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama sama kedua. Apalagi dia nggak punya ilmu, marah lah Pak. Ya, kalau kita panggil baik-baik udah cantik nggak jawab, nggak punya ilmu lagi ya Pak. Sekarang gimana Bu Aisyah kalau sudah punya ilmu? Nah harus berubah dong. Itu gunanya kita belajar. Saya pun juga demikian begitu. Makanya langsung berubah. Gimana cara berubahnya? Maka setiap saya panggil suami atau panggil anak laki-laki, apa yang saya lakukan? Pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Ayah, halo ayah. Nah, itu pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Insya Allah bapak-bapak nengok kalau nggak ketiga, keempat dan kita masih cantik. Itu yang namanya belajar. Ya, kalau misalnya sudah tahu ini, kemudian juga masih marah-marah, itu cuma baru tahu, belum paham. Masih syukur sih daripada udah nggak tahu nggak paham pula. Ya, nah. Oke, dan kalau mau memberitahu pada suami untuk bahwa makanan sudah siap, tolong tidak sambil lalu. Laki-laki tidak bisa kalau dia sudah konsentrasi. Abi, ayo kita makan, cuman sambil lalu. Punten, maaf sekali. Ya, bukan sengaja dia tidak mau dengar, memang sedang konsentrasi, pendengarannya menurun. Oke, begitu juga anak laki-laki. Karena anak laki-laki yang paling sering dimarahin oleh bundanya. Kenapa? Karena kita menganggap harusnya dia sama dong dengan aku. Aku aja kalau bapaknya ngasih tahu sekilas aja langsung dengar. Kita maunya gitu. Padahal otaknya beda. Panggillah anak yang sedang seperti ini. Dia nggak jawab, bundanya marah. Ditarik itu punya gadgetnya dia. Diambil gadgetnya. Anak tuh bingung loh. Bunda kenapa gadget aku diambil? Habis kamu dipanggil nggak jawab. Terus dia nanya, kapan manggilnya? Karena dia nggak tahu kan, orang nggak dengar, orang lagi fokus. Ya, ini yang suka merusak fokus anak-anak nih kalau kita begitu. Oke, terus apa lagi Bu Aisyah? Ini yang buat anak-anak laki-laki itu marah sama kita, walaupun dia nggak bisa ungkapkan. Kenapa? Karena masih kecil. Apa yang bahaya? Pas nanti SMP SMA, bahaya banget. Saya chat tahun 98 ini ngurus narkoba. Saya memang ngurus slankers Pak, yang apalagi slankers yang mabok, itu memang saya urus. Semuanya itu begitu, kenapa? Itu tadi, pola asuh yang orang tua tidak mengenal lebih dalam anaknya, sehingga apapun yang terjadi dimarahin, apalagi anak laki. Makanya hampir semua penyimpangan pada anak laki-laki. Ya, kenapa? Terzolimi oleh ibunya sendiri, karena kita nggak tahu otaknya. Ya, makanya perlu belajar. Oke? Baik, kemudian mata aja juga beda. Perempuan kalau ngeliat ke depan, Bunda, kita kiri kanan bisa lihat. Laki-laki nggak bisa. Laki-laki kalau lihat ke depan, betul-betul lihat ke depan, kiri kanan dia nggak lihat. Kok bisa begini Bu Aisyah? Ini karena retina mata yang Allah buat, sel kerucutnya pada perempuan lebih banyak. Sehingga perempuan kalau lihat ke depan, kanan kiri bisa ngeliat. Ini saya lihat ke depan aja masih bisa lihat Mbak Nining di samping saya, padahal jauh banget ya. Masih bisa lihat lemari yang ada di kanan saya, padahal mata saya ke depan. Laki-laki nggak bisa begitu. Cuman laki-laki punya kemampuan melihat ke depan lebih panjang daripada perempuan. Ya, ini pembagian tugas memang perempuan ini, ibu-ibu ini jago untuk kerja dalam rumah. Bapak-bapak ini jago kerja di luar rumah. Untuk apa? Untuk berburu, mata berburu dia, berburu nafkah. Sekarang kan apa yang berburu Bu Aisyah? Udah nggak di hutan, ya tapi kan berburu gedung, berburu rumah. Kan sekarang berburu nafkahnya kan dari gedung ke gedung, dari office ke office, dari rumah ke kantor. Nah, waktu berburu itu kan tetap berburu dia. Dengan apa ya? Dengan kendaraan dia cari mana gedungnya itu. Makanya anak bapak-bapak itu dari jauh gedung udah kelihatan tuh. Suami saya aja gitu tuh. Ah itu dia tuh gedungnya udah kelihatan. Masih jauh loh. Saya yang matanya nggak lurus ke depan itu bingung. Mana sih?
Mana sih kata suami saya, itu masa gitu aja nggak kelihatan. Mana sih? Nah itu, gara-gara itu bisa berantem loh. Dan kita tersinggung karena dibilangin apa, masa gitu aja nggak kelihatan. Mana sih? Memang mata kita nggak bisa panjang bunda, cuman lebar mata kita. Itulah makanya bunda kalau lagi masak di dapur, matanya ada di masakan, maaf ada tikus lewat bunda lihat. Ada kecoa lewat bunda lihat, padahal matanya bunda di masakan. Ini pembagian tugas oleh Allah. Untuk perempuan jago menjaga sarang. Dan begitu juga pada anak laki-laki. Jadi kalau punya anak laki-laki, dia sedang konsentrasi di sini, bunda berdiri di sampingnya, atau ibu guru berdiri di sampingnya, dia nggak lihat. Ya. Bayangkan, sudahlah matanya lurus, kalau dia fokus 10 menit, pendengarannya menurun. Makanya nggak lihat. Banyak ibu-ibu marah sama anak lakinya. Kamu nih, bunda ada di samping nggak kelihatan, kamu nggak lihat. Emang nggak lihat. Bukan sengaja nggak dilihat, emang nggak lihat. Jangankan anak laki, bapaknya juga begitu. Istrinya ada di samping, bapaknya nggak lihat, ya kan? Istri-istri jadi baper. Saya tuh pernah baper begitu. Saya berdiri di samping suami saya atau duduk di samping, tapi nggak ngomong-ngomong, diem, tiba-tiba duduk. Ya, suami saya nggak dengar lagi fokus. Terus saya marah, tuh kan, saya ada di samping kamu, kamu nggak tahu. Emang dia nggak tahu. Jadi tolong bunda nggak usah marah soal kayak gini, buang energi tahu, ya. Mending kita ngerti, oh iya ya, dia laki-laki banget, kenapa? Aku duduk di sampingnya dia nggak lihat. Mending bunda ke depannya tarang gitu, kelihatan deh, ya. ini Allah yang buat, yang desain. Ilmuwan kan cuman mensurvei, mengobservasi, meriset, oh kayak gini gitu. Makanya hati-hati nih, kita anaknya laki apa perempuan, ini penting untuk dalam mendalami siapa anak kita nih, oke? Nah itulah makanya ibu-ibu atau perempuan kalau cari barang kan gampang kan. Coba laki-laki, bun telur mana bun? Di kulkas nak. Nggak ada bun, ada nak. Nggak ada bun, ada nak. Itu dia orang matanya lurus nyari telur, orang telurnya ada di samping. Nanti budanya langsung, nih apa? Makanya cari pakai mata. Ah itu kalimat yang paling nggak disuka laki-laki. Suruh cari pakai mata. Kenapa? Karena laki-laki sudah cari pakai mata. Cuman dia sendiri pun nggak tahu kalau matanya lurus. Makanya bapak-bapak cari kunci juga bingung. Kunci mana kunci mau padahal ada di sampingnya. Itulah juga tugasnya istri. Ini loh Abi, udah senyum aja. Nggak usah ada kalimat, makanya cari pakai mata. Senyum aja, inilah Abi. Dalam hati aja, ya Allah mata laki-laki banget. Itu jauh lebih baik. Ya. Karena banyak di antara kita tuh keselnya ya gara-gara itu. Makanya dan laki-laki nggak suka dibilangin gitu. Terus terang, kalimat makanya itu nggak suka. Ya, itu nanti dia nggak betah di rumah. Hati-hati. Oke.